قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberkati kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan umur, kenikmatan waktu luang dan kenikmatan untuk berkumpul kembali bersama orang-orang yang soleh dalam rangka menuntut satu ilmu ya, tentang ilmu din. Alhamdulillah ya, yang kami hormati guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim, beliau sudah hadir di forum Zoom virtual pada malam hari ini. Ya, kemudian para asatidah peserta yang tergabung dalam kajian virtual kitab Nailur Raja ya, bisyarah Safinatun Najah, buah karya Al-Alamah Al-Faqih Asy-Syayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri Al-Alawi At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah, panjang sekali. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan juga Allah curah limpahkan selalu keselamatan, ya, perlindungannya ya, kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita yang tetap konsisten, yang tetap hanif, lurus dalam mempertahankan risalah-risalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan marilah kita sama-sama mengingatkan kepada diri kita sendiri, mari ya kita memantaskan diri kita ya menjadi bagian dari umatnya Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah malam hari ini adalah malam perdana ya, untuk pertemuan perdana mengkaji tentang kitab Nailur Raja bisyarah Safinatun Najah ya. Setelah sebelumnya alhamdulillah kita sudah mengkhatamkan satu kitab ya tentang ahkamus shalah ya, tentang hukum-hukum salat ya. Hampir sekitar 45 pertemuan ya. 45 minggu. Insyaallah 45 pertemuan Ustaz ya. 45 minggu Ustaz. Masya Allah ya. Sekarang kita masuk ke bab baru, kitab baru ya, kitab Nailur Raja bisyarah Safinatun Najah. Masya Allah, mungkin ini agak panjang minggunya Ustaz. Karena halamannya cukup banyak ini 45 sampai minggu itu berapa tahun? Setahun ada? 45 dibagi 12 ya berapa Ustaz? 2 tahun apa surah Ustaz? 45 dibagi 4-nya Ustaz. Oh, dibagi 4. Dibagi 4 berarti 10 bulan Ustaz. Setahun kurang Ustaz. Iya. Hampir setahun lah, hampir setahun Ustaz. Ya, hampir setahun Ustaz. Namun nampaknya insya Allah ini kitab Nailur Raja ini halamannya juga cukup panjang ya, kalau dilihat hampir 300 lebih. Mungkin bisa sampai setahun juga lewat kayaknya ini Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah untuk mempersingkat waktu karena terjadwal di kita itu mulai jam 20.00 dan berakhir di jam 21.00. Baik, sebelumnya untuk pertanyaan ya boleh nanti disampaikan di kolom chat yang insya Allah nanti akan dibacakan menjelang akhir dari pembahasan bab yang akan ditutup ya, di akhir bab yang akan ditutup nanti kita akan buka pertanyaan di situ. Namun sebelumnya untuk pertanyaan walaupun di awal pembahasan kalaupun nanti ada beberapa pertanyaan boleh di chat terlebih dahulu. Baik, guru kita alhamdulillah Ustaz Arif Rahman Hakim sudah bersiap-siap di tengah-tengah kita ya. Beliau nampaknya sudah semangat sekali untuk memberikan talaki ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini insya Allah mendapatkan barokah ilmu ya, kita diberikan kefahaman, diberikan kefakihan ya, dalam menangkap apa yang dijelaskan oleh guru kita.
Baik Ustaz, kepada guru kita Ustaz Arif Rahman Hakim, tafadhol masykura untuk membuka kelas perdana tentang kitab Nailur Raja bisyarah Safinatun Najah. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini suara saya agak kurang Iya, baik Ustaz. bagus seperti biasanya. Habis mentas di beberapa tempat Ustaz. So, Ya, adanya sajalah ya. baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa qala Nabi aidan may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ikhwani fillah rahimakumullah wa rahmatullah. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan juga kita barengi dengan perilaku dan juga perbuatan kita yang menunjukkan syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan ini akan menambah nikmat Allah yang lebih banyak lagi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan umat yang setia hingga di zaman. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan jatah hidup kita di alam dunia ini dengan melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu bertolabul ilmi. Dan salah satu ilmu yang wajib ain ya kita sama-sama cari adalah ilmu terkait dengan masalah ibadah. Karena ilmu terkait dengan masalah ibadah ini ilmu yang memang setiap hari kita lakukan. Andai kita ibadah tidak dibarengi dengan ilmu, ya tentu ibadah kita tertolak. Ya. Maka patut kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama mengkaji, mendalami, bertolabul ilmi terkait dengan persoalan-persoalan ibadah yang insya Allah akan kita kaji melalui satu kitab, yaitu kitab Nailur Raja. Ya, sebelumnya sudah kita selesaikan ya, satu kitab yaitu Ahkamus Sholah, tadi sekitar 48 pertemuan, 49 pertemuan. Ya. Bukan berarti kitab ini lebih tebal, ya. Dalam arti lebih banyak catatannya, karena kitab Ahkamus Sholah itu kalau dalam buku saya atau kitab saya cetakannya kecil-kecil. Ya. Jadi mungkin satu lembar kitab Ahkamus Sholah kalau dibandingkan dengan kitab Nailur Raja ini bisa 2 lembar, ya 2 lembar setengah mungkin. Jadi meskipun kecil tapi padat Ahkamus Sholah. Jadi Nailur Raja ini tidak begitu banyak sebenarnya ya pembahasannya. Ini adalah insya Allah nanti akan kita sedikit kupas ya terkait dengan kitab ini. Namun sebelumnya sebagai adab bagi tulab ya ataupun para penuntut ilmu, kita sama-sama mendoakan para musonif ya, yaitu pengarang dari matan kitab ini, yaitu matan kitab Safinah ya, matannya namanya kitab Safinatun Najah. Ini sudah umum ya di
pesantren dikaji, ya, yaitu mu'alifnya Al-Alim Al-Fadil Al-Faqih Salim bin Abdullah bin Said As-Simir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Ini pengarang dari Matan Safinah. Sedangkan mu'alif dari pengarang kitab Nailur Raja sendiri, yaitu Syarah Safinah, yaitu Al-Alam Al-Faqih Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ya, bin Aud Asy-Syatiri Al-Alawi At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, keduanya kita sama-sama doakan mudah-mudahan ilmu yang mereka berdua torehkan melalui kitab-kitab ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk umat Islam, ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa li jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila mu'allifin al-alam al-qadir al-faqih salim bin Abdullah Sayyid Salim al-Hadrami wa al-alam al-faqih Sayyid Ahmad bin Umar Syadri syai'un lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم الشيطان بسم الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik ya, Ikhwan fillah rahmatullah, mudah-mudahan ilmu yang nanti kita akan dapatkan dari kitab ini kita mengambil manfaat, ya, berifadah kepada kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan kepada kita, dibukakan hati kita untuk sama-sama mengkaji ilmu-ilmu keislaman, ya, dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, setelah saya buka, ya, dan membandingkan antara cetakan yang ada di PDF dengan cetakan dari kitab saya terbitan DKI, ya, Darul Kutub Al-Ilmiyah, itu memang ada perbedaan, ya, bukan dari sisi isi, tapi dari sisi urutannya, ya. Jadi kalau di kitab saya ini tidak terlalu banyak, ya, tarjamah ataupun biografi dari musonif. Ketika dilihat di PDF itu cukup panjang, ya, biografi dari musonif. Ya. Jadi silakan saja barangkali ada catatan-catatan biografi musonif, ya, yaitu Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri di Google atau di mana, ya, monggo dicari, ya, biografinya, termasuk pengarang kitab dari Salah Safinatun Najah, ya, Salim bin Abdullah Said bin Samir. Itu terlalu panjang kalau kita jelaskan di sini, ya. Pertemuan kita ke pembahasan terkait dengan isi, ya, dari kitab itu, tapi saya sedikit saja, ya, menggambarkan dua ulama besar tersebut, ya, sepanjang yang saya tahu, ya. Yang pertama, ya, pengarang dari kitab Safinatun Najah, ya, yaitu Al-Faqih Salim Abdullah Said bin Samir Al-Hadrami. Kalau dilihat dari kata akhirnya, ya, nama Al-Hadrami ini dinisbatkan kepada satu tempat di daerah Yaman, yaitu Hadramaut, ya. Jadi beliau ini adalah kelahiran dari Hadramaut. Ya. Nah, Samir ini salah satu marga, ya, di Hadramaut, ya, Samir ini. Nah, sedikit, ya, ada di catatan saya di sini, ya, di kitab Nailur Rajak terbitan DKI, bahwa Al-Alamah bin Samir Al-Hadrami ini, beliau adalah seorang mu'alim, al-qadhi, wasiyasi. Ya. Mu'alim ini guru, ya, beliau ini guru, ya. Dulu, ya, ulama itu pasti mengajar, ya, jadi seorang guru. Nah, kalau sekarang belum tentu, ya, ulama itu mengajar. Ya, banyak sekarang ulama yang meninggalkan pengajarannya, terjun ke bidang-bidang bisnis, ya, politik, ya, sehingga ngajarnya ditinggalkan.
Zaman dulu ya, ulama itu tidak lepas dari ngajar, mu'alim. Juga beliau ini seorang qadhi ya, di daerah Hadramaut. Ya, qadhi ini seorang hakim, bahkan sebagai seorang siyasyun, seorang politikus. Ya. Jadi Al-Alama bin Samir Al-Hadrami ini adalah seorang penasehat militer ya pada masanya di sana. Ya. Kemudian beliau pernah ditugaskan untuk kunjungan kerja ke Singapura, ya Singapura, India ke Singapura, kemudian sampai ke Indonesia, ya tepatnya di daerah Betawi, Jakarta. Nah, dan ternyata pengarang kitab Safinatun Najah yang terkenal itu, yang aslinya orang Hadrami tadi, Hadramaut, itu meninggal di Jakarta. Ya, di Jakarta ya ataupun di sini fi Batawi min biladi Jawa. Ya, itu di Betawi atau Jakarta di negeri Jawa. Ya. Nah, jadi wafatnya beliau itu di Jakarta. Ya, kalau tidak salah di sekitar Senen. Ya, kuburannya. Nah, ini pengarang kitab Matan Safinatun Najah. Ya. Nah, Safinatun Najah sendiri itu tidak hanya Nailul Roja yang menjadi syarahnya. Bahkan yang dikenal di kalangan pesantren itu adalah kitab Kasyifatus Syaja. Ya, sama juga itu adalah syarah dari Safinatun Najah. Ya, Kasyifatus Syaja ini dikarang oleh ulama Indonesia bertaraf internasional. Kitab-kitabnya dibaca oleh kaum muslimin di dunia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ini adalah pengarang Kasyifatus Syaja. Namun kitab Kasyifatus Syaja itu memang cukup lengkap, meskipun kitab awal tapi cukup lengkap, cukup detail ya, sehingga banyak tafriatnya, cabang-cabangnya. Ya. Nah, kita ambil Nailul Roja ini, sepengetahuan saya dari informasi yang disampaikan, ini kitab yang cukup padat, ya, tapi mewakili, dan bahkan ini adalah lebih bagus, ya banyak rekomendasi atau testimoni dari para ulama. Ini lebih bagus, ya disajikan, ya lebih mudah difahami, ya sehingga ini menjadi jembatan awal ketika kita ingin masuk ke dalam fikih Syafi'i, ya Nailul Roja ini. Ya. Nanti setelah itu ya silakan ya kita beranjak ke kitab-kitab yang lebih tebal dari ini. Tapi untuk awal kita sangat tersajikan secara efisien, efektif dengan kitab Nailul Roja. Nah, ini dikarang oleh Sayyid Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatiri, Ibnu Aud Asy-Syatiri. Juga sama. Ya, beliau dari Tarim. Ya, Tarim ini salah satu kota di Hadramaut, Yaman. Ya. Nah, beliau juga, ya Syekh Ahmad Umar Asy-Syatiri ini adalah ulama. Ya, bahkan kakaknya itu adalah pendiri dari sekolah ribat, jadi Tarim. Gitu ya. Ulama yang kehidupannya tidak lepas dari ngajar dan ngajar. Ya. Nah, kitab yang lebih populer lagi yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Ibnu Umar ini Asy-Syatiri ini adalah setelah ini, yaitu kitab Yaqut Nafis. Yaqut An-Nafis ini kitab yang sangat bagus ya, kaitannya dengan kajian-kajian fikih, ada muamalatnya dan banyak dikaji juga ya. Tapi itu tentu selepas membahas kitab-kitab awal ya. Itu agak lebih tebal dan sama dikarang oleh Sayyid Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatiri. Jadi itulah ringkasan, sangat ringkas ya berkaitan dengan biografi dari kedua ulama pengarang kitab matan dan syarahnya, ya, yaitu Al-Allamah bin Samir Al-Hadrami dan juga Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah ya. Ya, kitab ini tadi ya merupakan syarah ya, syarah penjelasan ya dari kitab Safinatun Najah. Jadi matanya nanti akan kita bacakan, matan Safinatun Najahnya, kemudian dijelaskan oleh musonif ya Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri apa yang beliau sampaikan dari syarah tersebut ya. Baik ya, kita mulai saja.
pembahasan kitab ini di halaman 9 kalau saya, ya kitab saya. Kalau di PDF tidak tahu, tapi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah 49 kalau di PDF. Nah ini, berapa nih PDF? Ini matanya ini, ya. Ini matanya, coba di scroll lagi ke bawah. Ya. Kalau ini matan, kita langsung ke syarah kitabnya. 19. Halaman Nah, terus 19. ini masih matan nih. Matan ini masih matannya, masih safinah ini. Terus ke bawah. Nah, ini ya Nail Roja. Nah, ya bismillah. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bihi. Ya, setelah Syekh Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri yang menyampaikan kalimat pembukanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini sudah umum. Ya, setiap kitab ya yang dibaca itu atau yang ditulis ya selalu diawali dengan lafaz Bismillah. Ya. Maka kita jelaskan ya juga apa itu Bismillah menurut musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ba, ya, huruf ba lil musahabah ma'at tabarruk. Ya. Jadi huruf ba ini maknanya banyak. Ya, huruf bi ya. Kita kenal Bismillah, biniat, ya, billah dan seterusnya. Huruf ba itu banyak ya. Dalam satu kitab itu ada sekitar 17 makna ya dari huruf ba itu ya. Nah, salah satunya adalah ilmu musahabah. Makna ba itu adalah bersama-sama, ya, musahabah. Tapi ada sebagian ulama juga mengartikan ba dalam kalimat bismillah itu adalah ba di mana isti'anah, ya, meminta pertolongan. Ya, jadi ada beberapa pandangan pendapat ya terkait dengan huruf ba di dalam kalimat bismillah, ya. Nah, menurut musannif ya, ba di sini adalah musahabah, bersama-sama, ya. Bersama-sama ya artinya ma'a. Bersama-sama untuk tabaruk. Tabaruk itu apa ya? Meminta berkah, mendapatkan keberkahan. Ya, berkah itu ziyadatul khair, ya, tambahnya kebaikan. Wa ismi, ya, atau ismun, terjemahannya itu bahasa kita itu isim, ya, adalah mustaq, ya, min sammu, minasummu wa huwal ulu. Mustaq. Ya, mustaq ini mungkin di antara ikhwan semua ada yang pernah belajar bahasa Arab ya atau sedang belajar bahasa Arab. Itu ada isim jamid, ada isim mustaq. Ya. Mustaq itu isim yang dibentuk dari fiil, ya, dari fiil. Kitab, ya, kitab itu isim, ya, bahasa kitanya buku. Tapi itu diambil dari kata-kata kataba, ya, kataba yaktubu, kitaban. Ya, jadi isim itu seperti itu, ya. Mustaq, ya, mustaq itu bentukan. Jadi kata-kata isim ya ataupun dalam lafaz bismillah di sini itu adalah bentukan dari kata-kata sumu. Ya, sumu itu uluwu, tinggi. Ya, di atas. Nah, kenapa nama itu diambil dari kata-kata sumu ataupun uluwu yang artinya tinggi? Karena nama itu untuk dikenal. Ya, untuk dikenal, identitas. Ya. Orang kalau tidak ada nama, ya tentu tidak jelas. Ya, dia manggil siapa, ya, yang ditujunya siapa. Maka perlu itu nama sebagai identitas. Nah, orang yang dikenal, ya, ketika banyakan, andai dia berdiri di atas, maka dia lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Ya, 100 orang yang berkumpul, ada satu orang yang naik podium di atas. Nah, 99 orang itu akan tertuju kepada satu orang itu, sehingga dikenal. Ya, dia berdiri di atas, uluwu, sumu. Nah, disinilah kenapa kemudian identitas itu dinamakan dengan isim, ya, supaya dikenal nama. Ya.
Nah, itulah salah satu historis ya barangkali. Kenapa kemudian nama atau isim itu diambil dari kata-kata tinggi ya maknanya. Kemudian bismi Allah. Ya, Allah ini adalah isim alam. Ya, isim alam nama ala zatil wajibil wujud. Al mustahiq li jamil kamal min jamil kamalati. Nama ya yang atas zat ya. Alamun ala zatil wajibil wujud al mustahiq li jamil kamalat. Wajibul wujud ya, mungkin kita pernah dengar kata-kata wajibul wujud ya, wajib adanya ya. Allah itu wajib adanya. Li jami'il kamalat, dan juga untuk semua dari kesempurnaan. Ya, jadi Allah itu adalah nama atas zat yang wajib adanya, yang memang layak ataupun yang berhak untuk seluruh kesempurnaan. Nah, itu namun Allah atau labjun jalalah. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman huwa al-mun'im bijala ni'am. Mun'im itu adalah yang memberikan nikmat. Ya. Bijala ni'am. Ya. Dengan jalail. Jalail ini kebesaran ya, ataupun nikmat yang besar. Ya, jadi nikmat itu kan ada dua. Ya, ada usul ni'am, ada furu ni'am. Usul ni'am atau jalail ni'am itu nikmat-nikmat pokok. Ya, kita mendapatkan itu alhamdulillah. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, ya. Itu adalah nikmat-nikmat yang pokok. Ya, usul ni'am. Itu Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahim adalah al-mun'im bidaqaiqiha. Al-mun'im ya, yang memberikan nikmat ya, dengan daqaiqiha. Daqaiq itu sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya. Dijelaskan seperti ini. Jala iloniamnya, ya, nikmat besarnya dia diberikan mata. Ya. Dakoitnya, ya, matanya dia itu lebih tajam dibandingkan dengan matanya orang lain. Berarti Allah itu di samping Ar-Rahman juga Ar-Rahim. Secara spesial memberikan nikmat tertentu. Allah memberikan nikmat berupa akal pada semua manusia. Ya, itu adalah jalail ni'am. Akan tetapi ada manusia-manusia yang akalnya itu cerdas. Ya, seperti ulama-ulama mazhab, ya, akalnya cerdas. Ulama-ulama salafus soleh, ya, akal-akalnya cerdas. Nah, itu adalah dakoiknya. Ya. Nah, semuanya itu adalah tentu yang memberinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim yang disampaikan oleh musonif. Ya. Makna dari Bismillahirrahmanirrahim adalah bimusahabati Bismillahirrahmanirrahim u'aliful kitabi hada mutabarikan. Ya, ada yang mengatakan mutabarikan, ada mutabarukan. Dengan menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, u'alifu, aku ya menulis, ya tuh, alifu menulis kitab ini hada ya, mutabarrikan atau mutabarrukan untuk mendapatkan keberkahan. Ya, jadi Bismillah ini adalah dalam rangka bagaimana kita mendapatkan berkah dari pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Kemudian waqad iftataha al-muallifu kitabahu bil bismillah bil basmalati liqtida'i bil Qur'anil aziz. Bahwa muallif ya pengarang kitab ini iftataha ya membuka kitabnya bi basmalah dengan kalimat bismillah liqtida'i bil Qur'anil aziz ya untuk mencontoh ya iktida mencontoh Al-Qur'an
Ya, karena Al-Qur'an itu ya diawali dengan basmalah, yaitu di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Maka ini dalam rangka iktidak, ya, dalam rangka mencontoh Al-Qur'an. Juga di samping karena iktidak terhadap Al-Qur'an adalah bil amali biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda fihi bismillahi ar-rahmanir-rahim fahuwa aqta. Mengamalkan hadis Nabi, kullu amrin dzibalin. Setiap perkara itu ada pintunya. Ketika tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akto. Apa akto itu? Di dalam riwayat lain abtar. Dan riwayat yang lain adalah akhtam. Artinya apa? Ya, terputus. Akto. Ya, terputus. Ya, di sini dijelaskan nanti. Ya. Nah, itu landasannya kenapa kemudian para ulama menulis kitab diawali dengan kata bismillah, ya, pertama dalam rangka meniru Al-Qur'an, ya, karena Al-Qur'an memang diawali dengan basmalah. Kedua adalah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dewan Pelah di kitab Sirah itu jelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy, mereka itu adalah orang-orang yang religius. Kalau mengawali satu perbuatan, mereka mengucapkan kalimat dengan nama Allah, ya, apa? Dengan nama Tuhan mereka. Bismillah, Bismi Allah Ta'ala Uzza, ya, dengan nama Lata dan Uzza, gitu, ya, yang mereka ucapkan ketika mereka melakukan pekerjaan. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala diluruskan dengan wahyu pertama turun, Iqra Bismi Rabbika. Yang harus dibaca itu bukan Bismi Allah Ta'ala Uzza, ya, tapi Iqra, bacalah, ya, dengan nama Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Alladzi khalaq, yang menciptakan. Ya. Jadi kalau kita jarang membaca Bismillah ketika akan mengawali pekerjaan, kita kalah, ya, dengan orang-orang kafir Quraisy yang religius, ya, meskipun salah. Ya. Maka tentu ini adalah motivasi kita, ya, untuk senantiasa mengawali satu pekerjaan, ya, dengan kata basmalah. Wa makna dzibalin, ya, makna dari dzibalin, kullu amrin dzibalin. Apa itu makna dzibalin? Sahibul hal, ya, orang yang melakukan, ya. Yuhtamu bihi syar'an, di mana syariat memperhatikan, ya, di mana syariat memperhatikan sahibul hal tadi. Ya. Misalnya kata lifil kitab, ya, mengarang kitab, ya, yang bermanfaat. Mengarang kitab yang bermanfaat itu adalah diperintahkan oleh syariat, ya, diperintahkan oleh syariat. Maka jibalin di sini adalah orang yang mengarang kitab, gitu, ya. Setiap perkara di antaranya mengarang kitab, misal, gitu, ya, kalau diterjemahkan jelas, bebas, yang tidak diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus. Ya. Jadi itu, ya, perkara yang yuhtamu bi syar'an, di mana syariat memperhatikan perkara itu. Ya, menulis kitab kan syariat memperhatikan, ya, mensyariatkan, ya, supaya orang bisa bertolabul ilmi, ya, sehingga dia menyebarkan ilmunya melalui buku, ya. Orang bekerja mencari nafkah, yaitu juga adalah yuhtamu bi syariat, ya, syar'an, diperintahkan oleh syariat. Maka kalau tidak mengucapkan itu di awal pekerjaannya, maka akto tadi, putus. Apa makna akto? Akto itu adalah maktu yang diputus al-yad, di tangan. Nah, ini secara bahasa, ya. Orang yang tangannya atau kedua tangannya diputus itu akto. Ya. Jadi terputus, ya, lepas antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Atau dalam riwayat yang lain itu abtar. Abtar itu maktu'ud dzunub, maktu'ud danab. Terputusnya ekor, ya, ekor dari badan. Nah, itu terputus, abtar. Ya, atau dalam apa namanya, surat innasyani'aka huwal abtar, ya,
Salah satu tafsirnya abtar di sini adalah celaan dari orang kafir Quraisy, ya kalau tidak salah Abu Lahab, bahwa Nabi SAW itu abtar, terputus, tidak akan punya keturunan, ya, karena setiap keturunannya mati terus, ya, meninggal terus setiap putra Nabi SAW, sehingga seolah-olah serapahnya Abu Lahab yang mengatakan bahwa Nabi itu abtar. Ya. Ada juga abtar itu dinisbahkan kepada Abu Lahab sendiri. Itu namanya abtar, terputus. Ajdam. Ya. Azdam itu adalah musabu bida'il judam. Ya. Orang yang mendapatkan penyakit judam. Ya, judam itu penyakit lepra kusta. Ya. Bahwa ilatun, yaitu penyakit, ya ini penjelasan dari apa itu penyakit judam. Ya. Penyakit yang yuhmaru minha al-udwa. Ya. Si badannya al-udhu, ya, si badannya itu merah, ya. Penyakit yang badannya itu awalnya menjadi merah, summa yasawwadu, kemudian menjadi hitam, summa yatasaqqaqu, kemudian terpecah-pecah, summa yatanathar, ya, kemudian satu demi satu lepas. Ya, itu lepra, ya. Jadi badannya lambat laun ya terlepas, hilang. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari hal seperti itu. Wal muradu min hadil awsaf annahu naqisun wa qalilul barakah. Artinya dari kalimat ini yaitu ketika orang tidak memulai pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu akto tadi, adalah bahwasanya apa yang dilakukannya itu naqisun wa qalilul barakah. Kurang dan sedikit berkahnya. Ya. Pekerjaannya sama, tapi yang satu barokah, yang satu tidak barokah. Itu bisa jadi. Kenapa? Salah satunya bisa jadi karena memang tidak diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kitab lah. Kitab itu kan banyak tuh. Ada yang berkahnya banyak, yaitu dikaji oleh kaum muslimin. Ada yang kitab itu ditulis tapi tidak banyak dikaji. Tentu yang banyak dikaji berkahnya banyak. Ziyadatul khair, ada kebaikan yang bertambah dari sang penulisnya tadi. Nah, itu keberkahan itu seperti itu. Walil basmalah, dan bagi kalimat basmalah tersebut satu ahkam, ada 5 hukum. Jadi mengucapkan basmalah itu ada 5 hukumnya. Yang pertama adalah al-wujub, wajib. Ya. Jadi membaca kalimat basmalah itu hukumnya wajib. Kapan? Kama fi sholah, ya, ketika dalam sholat, yaitu ketika membaca bismillah, wajib. Ya. Jadi kalau sholat ya tidak membaca bismillah langsung alhamdulillahirobbilalamin, dalam mazhab Syafi'i itu berarti tidak sah sholatnya, sehingga wajib. Yang kedua adalah selain dari wajib adalah haram. Ya. Haram itu seperti apa? Lidzati, karena perbuatannya tersebut haram. Ya, seperti syarabil khamar, yang meminum khamar. Minum khamar itu haram. Kalau kita mengawali sebelum minum khamar itu membaca bismillah, berarti kita menggunakan nama Allah untuk melakukan sesuatu yang haram, dan itu haram. Ya, jadi haramnya ada 2. Haram karena minum minuman khamar, kedua haram karena membaca bismillah. Ya. Yang ketiga, hukum yang ketiga itu adalah sunnah. Ya. Ala kulli dzibalin, seperti yang tadi. Ya. Sunnah pada setiap pekerjaan-pekerjaan yang syariat itu memerintahkannya. Ya. Yuhtamu bisyar'an, seperti wudhu. Wudhu disyariatkan, maka membaca bismillah ketika sebelum wudhu dapat pahala, sunnah. Menyusun kitab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya. Kemudian hukum yang keempat, karohah, makruh. Ya. Hukum membaca bismillah itu makruh bidzati, ya, karena perbuatannya memang makruh. Seperti memandang ma yukrahu nazruhu. Ya, apa-apa yang memang makruh untuk dipandang. Apa yang makruh untuk dipandang? Ya, Imam Ghazali salah satu pandangan yang makruh itu adalah ketika kita memandang
harta orang lain yang lebih mewah dibandingkan kita. Ya, kita lihat misalnya mobil Pajero orang lain, gitu. Sementara kita mobil Pajero biasa, Honda Stijero, yang itu Pajero asli. Ketika kita melihat Pajero aslinya, nah menurut Imam Ghazali itu makruh. Ya. Ketika melihat yang lebih, kita lihat rumah yang gedong, mewah, ya, tingkat bagus, itu makruh. Jadi Bismillah ya menjadi hukum makruh ketika yang dilakukannya makruh. Ya, misalnya makan bawang putih makruh karena bau. Ya. Nah, ketika makan ya dengan baca Bismillah makruh. Walibahah. Nah, kemudian yang terakhir hukum membaca basmalah itu mubah, boleh. Yaitu adalah ketika seseorang memindahkan nafsul mata min makani ilal akhar, dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang la syarafat ya, yang tidak ada kemuliaan. Ya. Mubah, orang mindahin HP dari satu tempat ke tempat lain itu mubah. Ya, kita misalnya baca Bismillah, ambil, Bismillah lagi pindah, Bismillah lagi memindahkan, ya itu mubah. Ya. Tapi tentu kalau ini diniatkan zikir, tentu mubah itu bisa dapat pahala. Jadi yang mubah itu bisa jadi sunnah, yang bisa jadi dapat pahala. Nah ini terkait dengan kamu hukum-hukum dari membaca basmalah. Selepas musonef ya atau matan kasifatu matan jurmi apa Safinah ya, setelah matan Safinah menuliskan alhamdulillah bismillah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna kalimat alhamdulillahirabbil alamin? Alhamdu lughatan. Alhamdu secara bahasa adalah as-sana. Sana itu apa? Pujian. Bilisani alal jamilil ikhtiyar. Pujian dengan lisan atas satu keindahan yang ikhtiari. Nah, ini perlu dijelaskan. Al-jamil al-ikhtiyari. Al-jamil itu sesuatu yang indah, sesuatu yang disenangi. Ya. Kita akan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan ketika kita mendapatkan atau melakukan sesuatu yang jamil. Nah, jamilnya ini adalah jamil yang ikhtiari. Ikhtiari itu jamil yang karena pilihan kita. Ya. Nanti ada penjelasan jamil ikhtiari itu seperti apa. Nah, lawannya jamil ikhtiari ini adalah jamil ittirori. Bawaan. Ya, bawaan. Misal, ketika kita dengan usaha kita, ya, kemudian kita mendapatkan untung, nah, itu adalah al-jamil ikhtiari. Ya. Maka itu kita ucapkan alhamdulillah. Adalah lagi itu namanya hamdu, alhamdu, yang bukan alhamdulillah. Itu namanya alhamdu secara bahasa. Ada lagi namanya al-jamil al-ittirori, yaitu bawaan. Kita diberikan oleh Allah wajah cakep gitu ya, ganteng. Nah, itu bawaan. Kenapa? Karena kita tidak minta itu, kita tidak mengusahakan itu. Nah, itu tidak masuk ke dalam lafaz alhamdulillah, tapi lafaznya al-madhu. Sama-sama pujian sebenarnya, ya. Tapi alhamdulillah di sini yang menurut musannif adalah terkait dengan al-jamil al-ikhtiyari, bukan al-jamil al-ittirari. Yang gitu ya. Itu secara bahasa. Urfan, secara uruf, ya. Secara adat, ya, bahwa namanya alhamdulillah itu adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamid aw ghairi. Secara uruf adalah perbuatan, satu perbuatan yang menunjukkan an ta'zimil mun'im, ya, menunjukkan mengagungkan yang memberi nikmat. Ya, jadi secara uruf itu ya, pengagungan atas yang telah memberikan nikmat. Min haitsu dari sisi keberadaannya mun'iman sebagai pemberi nikmat. Alal hamid di atas orang yang memujinya atau yang lainnya. Ya. Jadi nikmat itu bisa diberikan kepada orang yang memuji, bisa diberikan kepada orang yang memang tidak memuji. Ya. Nah, itu secara uraf ya, namanya alhamdulillah itu adalah
suatu hal yang menunjukkan atas pengagungan terhadap yang memberikan nikmat. Nah, ini al-jamil. Jamil itu didul qabih, lawan dari qabih, dari yang buruk. Ya, seperti karam, mulia, yaitu adalah jamil. Wal ikhtiyari, ya, huwa an-nasi'u al-ikhtiyar, sesuatu yang muncul hasil dari pilihannya, dari ikhtiarnya. Tadi orang kerja itu adalah ikhtiar. Orang mendapatkan prestasi hasil dari ikhtiar. Kal hilmi wal karam. Nah, ikhtiar ini diantaranya adalah sifat lembut dan juga mulia. Ini pilihan. Ya. Orang mau bersikap kasar atau lembut, pilihan. Mulia atau terhina juga pilihan. Nah, ketika kita mendapatkan kemuliaan, kelembutan, nah itulah yang namanya adalah alhamdulillah, ya, pujian. Wa yakhruju bihi ma laysa kadzalik. Dikecualikan dari hal itu adalah apa-apa yang selain. Fala yusamma al-thana'u 'ala hamdan bal madhan. Maka tidak dinamakan sebagai pujian atas hamdan saja. Ya, hamdan. Bal madhan juga. Ya, ada hamdan, ada madhan. Taqulu engkau mengatakan madahtu lu'lu'ah ala husniha duna hamidatuha. Ketika kita mengatakan madahtu, aku memuji lu'lu'ah itu apa ya? Permata itu ya, perhiasan. Ala husniha, atas bagusnya perhiasan tadi. Ya, duna hamidatuha, ya, tanpa hamidatuha. Hamidatuha itu tadi, ya, kalau hamid itu dari jamilul ikhtiyar. Ya. Ya, kalau bawaan itu ya tadi madah. Ya. Ini secara bahasa penggunaan yang tepat begitu. Ya. Jadi kalau madah itu yang bawaan seperti tadi, perhiasan itu dari sisi bawaannya bagus. Sehingga kalau dikatakan hamid tuh, ya aku memuji, itu tidak tepat. Ya harusnya madah tuh. Ya. Kemudian alhamdu al-urfiyu huwa asyukrul ghaib. Kata alhamdu secara uruf, secara adat adalah asyukur, ya, syukur, berterima kasih secara bahasa dengan lisan. Li'annahu ya fi'lu yunbi'u an ta'zimil mun'im. Ya, seperti tadi. Karena itu adalah satu perbuatan yang dimunculkan atau ditujukan atas pemberian, ya, mun'im, ya, mengagungkan. Ta'zimul mun'im, mengagungkan dari yang memberi, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi min haitsu kaunuhu mun'iman, dari sisi keberadaannya sebagai pemberi, ala syakir aw ghairi, ya. Baik terhadap orang yang memang bersyukur ataupun yang lainnya. Nah, syukur itu sendiri adalah sarful 'abd, ya, sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi 'alaihi fi ma khuliqal ajli. Adalah seorang hamba menggunakan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya fima khuliqa li ajli, ya, sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, tujuan dari apa yang Allah ciptakan. Nah, itu namanya syukur. Kita diberikan mata, tujuan mata itu melihat, ya. Maka rasa syukur ketika kita diberikan Allah mata itu melihat, ya, dengan mata hal-hal yang membuat kita taat pada Allah. Karena tujuan diciptakan mata ya seperti itu. Kita diberikan nikmat oleh Allah bisa mendengar dengan telinga kita. Maka syukur dengan pendengar itu gunakan, ya, kita mendengar dengan hal-hal yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Berarti kita syukur. Nah, itu ya. Jadi syukur itu adalah sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi 'alaihi fi ma khuliqa li ajli. Yaitu menggunakan, seorang hamba menggunakan seluruh nikmat Allah dengan apa-apa yang dimana Allah menciptakan nikmat itu. Itu adalah alhamdulillah. Ya. Nih, sampai jam berapa, Mas Erwin? Masih tetap? Iya, Ustaz. Sebentar lagi, Ustaz. Baik ya. Ada pertanyaan masuk di kolom pertanyaan juga nih, Ustaz. Ya. Wah, sampai Robil ya, Robil alamin, gitulah selesaikan ya. Baik, Ustaz.
Rob adalah maknanya al-malik, ya, yang menjadi penguasa, yang menguasai. Walahu ma'anin ghairu hadza. Dan Rob ini memiliki makna yang banyak selain dari malik. Ya, banyak. Di antaranya adalah mendidik juga, itu namanya Rob. Ya. Jadi fakultas tarbiyah, nah itu dari kata-kata Rob. Ya. Murabi itu ya guru, ya, orang yang mengajar, namanya murabi. Jadi Rob itu adalah salah satunya Malik. Rabbul alamin. Alamun itu maknanya adalah, itu kan jamak mudzakkar salim. Hum al insu wal jinnu wal malaika. Siapa? Ya, jin, manusia dan malaikat. Berarti Rabbul alamin maknanya adalah as-sana'u bil lisani ala jamil ikhtiyari ala jihati tabjili muhtasan billahi malikul insi wal jinni wal malaika. Pujian dengan lisan atas jamilul ikhtiyar, nikmat yang telah didapatkan berdasar ikhtiari, ya, yang ditujukan secara khusus ya, kepada Allah yang maha menguasai manusia, jin, dan juga malaikat. Ya. Jadi intinya lisan kita yang mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim sebagai bentuk pujian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma iktisaratu ala tafsiril hamdi billahi, hanya saja aku, kata musonif, membatasi penafsiran kalimat alhamdu secara lugawi li'annahu walaitu libat al-bada'atu bihi. Karena inilah yang dituntut ya, ketika mengawali hal tersebut. La lil urfi, bukan dengan urf. Ya, khilafan li ba'dihim. Ya. Ini tentu berbeda dengan sebagian yang lain. Menurut musonif, ini lebih tepatnya adalah hamdalah dalam arti lugawi, bukan melakukan bersyukur tadi, ya, bersyukur dengan memanfaatkan nikmat Allah yang telah Allah gunakan, tapi bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, secara lugawi. Walil hamdi, dengan untuk kata alhamdu arkanun khamsah. Ya, mengucapkan lafaz alhamdulillah itu ada 5 rukunnya. Pertama hamid. Hamid itu adalah man sya'al hamd, ya, orang yang menyampaikan pujian. Ya, itu rukunnya, harus ada orang yang menyampaikan pujian. Mahmud, ya, yang kedua Mahmud. Siapa Mahmud? Bahwa mun'im, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mahmud bih, ya, siapa Mahmud bih? Lisan. Ya, mengucapkan kata alhamdulillah. Kalau tulisan ya ditulis alhamdulillah. Itu Mahmud bih. Kemudian Mahmud alaih, siapa? Ya, atau apa? Nikmat. Ya, Mahmud alaih itu nikmat. Seperti perkataan engkau alhamdulillahi wa zaidun karim. Segala puji bagi Allah dan Zaid adalah orang yang mulia. Ya. Alhamdulillah ini adalah lisan, ya, Mahmud bihnya. Lillahi bagi Allah itu adalah mahmudnya yang dipuji. Zaid yaitu adalah orang yang mendapatkan pujian. Ya. Karim yaitu nikmatnya. Ya. Jadi itu arkanul rukun-rukun dari lafaz alhamdulillah. Lahu aqsamu arba'ati hamd. Kata alhamdulillah itu yaitu terbagi-bagi. Ada 4, ya, aqsamu arba'ah. Ya, ada 4 bagian. Hamdu qadimul liqadim. Yang pertama adalah pujian Allah kepada Allah. Ya, qadim itu Allah karena Maha Qadim, kepada Allah lagi. Ya, ya wahamdulillah li nafsi. Pujian Allah untuk dirinya sendiri seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Berarti Allah memuji dirinya sendiri. Nah, itu ya. Namanya pujian itu adalah pujian Allah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya, pujian itu juga bisa kepada al-qadim li hadis. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang baru atau makhluk, ya. Makhluk maksudnya manusia. Pujian Allah kepada manusia, ya. Alhamdulillahi li ba'di ibadihi.
Kalau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ni'mal 'abd innahu awwab. Ya, ini terkait dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dan dia adalah hamba yang paling taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang paling pujian Allah kepada hamba. Yang kedua, yang ketiga adalah pujian hamba kepada Allah. Ya. Hamdul hadis ya liqadim. Wa huwa ya, hamduna lillahi azza wa jalla. Ya, yaitu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Kemudian ada lagi hamdu hadisin di hadis. Ya, pujian Allah, pujian hamba kepada hamba. Ya. Yaitu seseorang yang memuji orang lain. Ya, seperti di sini dicontohkan. Ni'ma rajul Zaidun. Ya, sebaik-baiknya laki-laki itu adalah Zaid. Berarti orang memuji Zaid. Nah, itu boleh. Ya, jadi ada 4 bentuk pujian. Wallahu a'lam. Baiklah, sampai di sini dulu ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, cuman ini ada yang sudah dijawab Ustaz tadi di penjelasan di awal ya terkait dengan membaca bismillah itu Ustaz. Ya. Baik, dibacakan saja Ustaz. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalimat bismillah itu apakah mesti pada perbuatan yang baik saja? Nah gitu ya. Maksudnya ada orang yang tatkala ambil riba di bank gitu, kemudian tanda tangan klausula banknya itu nyebut bismillah gitu. Kadang ada juga Ustaz. Terus yang lagi tender itu sekarang ada artis yang membuka cadarnya ya dengan kata bismillah gitu. Nah, itu kalau misalkan dikaitkan dengan tadi kan memang ada beberapa hukumnya ya, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah juga. Nah, ini kalau hal-hal seperti itu dilakukan memang apakah masuk di beberapa penjelasan yang tadi gitu Ustaz ya? Apakah memang masih bisa ada berkahnya apa enggak perbuatan tersebut? Ya, jadi bismillah itu sangat tergantung kepada perbuatan. Perbuatan haram, mengucapkannya dengan bismillah, ya berarti dia merendahkan Allah. Ya. Padahal dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sucikanlah nama Tuhanmu. Ya. Rabbikal a'la, yang maha tinggi. Ya, di dalam tafsir ya dijelaskan bahwa Allah kita sucikan ya pada tempat-tempat yang terhormat, ya, pada tempat-tempat mulia, ya, fi mawadhi thahirah, pada tempat-tempat yang terhormat. Nah, itu. Jadi bahkan kita tidak boleh mensucikan Allah, menyebut nama Allah di tempat-tempat yang jorok, WC, gitu ya. Nama Allah itu disebutkan, gitu ya. Nah, sehingga mengucapkan lafaz bismillah yang di sana adalah isti'anah, meminta kepada Allah ketika melakukan suatu perbuatan buruk, ya jelas itu adalah tidak tepat, ya bahkan haram, ya karena merendahkan Allah, ya seperti itu. Ya. Nah, di antaranya adalah riba. Riba itu ya buruk. Tapi kalau mau buka cadar, menurut saya ya itu tidak termasuk kategori haram. Ya. Sehingga ketika membaca bismillah pada saat membuka cadar, itu beda halnya dengan membaca bismillah pada saat menekan tentang riba. transaksi ribawi. Ya. Kecuali lepas hijab ya, Ustaz, di depan umum. Kecuali lepas hijab. Ya, di depan itu juga umum. di depan umum. Iya. Kalau di depan suaminya, ya boleh. Pahala. Ya. Pahala, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Kemudian